Tepuk tangan dulu dong. Salah, nggak gitu, Cok. Yo guys, jadi balik lagi di channel ini Raffi and Media Official. Dan udah lama nih gua nggak storytelling atau cerita kepada kalian semua di YouTube ya guys ya. Jadi singkat aja nih, saya mau curhat. Dan pertama kali ini saya ingatkan kepada kalian semua yang menonton ini, jika ada admin atau guru lah atau apa tuh namanya, pokoknya orang yang penting dari sekolah SMP IT Nurul Fikri atau dari Nurul Fikri yang lainnya ya guys ya, saya minta maaf karena ini murni dari hati saya dan tidak bermaksud untuk merendahkan sekolah yang lagi saya jalani ini. Gitulah pokoknya. Jadi pokoknya kalau saya dituntut atau disuruh ke ruang guru BK, saya bakal unpublic video ini dan jadikan tidak publik ya guys ya. Mohon maaf. Oke, yang pertama langsung saja ya guys ya. Pada tanggal 18 Juli kemarin ya, itu hari Selasa atau hari Senin, pokoknya saya masuknya itu hari Selasa. Itu adalah pertama kali itu saya masuk sekolah setelah libur dari tanggal 5 tambah 7 berapa? 13 guys. Karena 13 saya kan sudah libur duluan karena aku itu tidak ikut rihlah. Apa itu rihlah? Rihlah itu kayak apa? Jalan-jalan akhir semester akhir itu bersama guru dan teman-teman lainnya ya guys ya. Nah, itu saya nggak ikut karena ya ntar saya jelasin di itulah nanti pokoknya. Nah, jadi saya liburnya itu dari tanggal 5 tambah 7 berapa? 12, kalau nggak 13, pokoknya dari hari Sabtu di setelah tanggal 5 gitu. Nah, terus masuk lagi kan tanggal 18 ya guys ya. Jadi sudah resmi itu lebih dari sebulan. Nah, ini pertama kali atau mungkin kedua kali ya saya pertama itu dalam liburan sekolah itu waktunya itu lebih dari sebulan. Oke, cukup sampai situ aja. Udah intro belum sih ya? Tapi udahlah. Intro nih. Oh, udah tuh intro ya. Oke, lanjut pembahasan kali ini. Nah, di hari Selasa itu tanggal 18 Juli saya tuh dijelasin apa yang akan menimpa saya pada waktu 1 tahun ke depan ya guys ya. Karena yang dijelaskan itu kejadian yang akan saya alami dalam 1 tahun ke depan itu sangat jauh berbeda dari 1 tahun ke belakang ya guys ya, selama saya kelas 7, karena pas masuk itu saya naik kelas 8. Oke, saya akan jelaskan ini kenyataan dan apa yang saya rasakan. Oke, mohon maaf bila ada yang tersinggung. Banyak aturan baru, cara baru, dan apa tuh namanya, pokoknya sudah berubah lah guys ya. Dari kelas saya TK, SD, SMP, makin lama tuh makin berubah gitu. Yang pertama, saya tuh senang-senang aja nih. Yang pertama masih dijelaskan entar yang ngajar IPS siapa, ngajar IPA siapa, guru yang jadi wali kelas siapa, dan yang jadi teman sekelas saya itu siapa, itu bukan masalah. Tapi yang masalah adalah satu, HP tidak akan dibawa. HP sendiri tidak boleh dibawa. Bukan gak boleh, pokoknya kalau memungkinkan untuk tidak dibawa itu jangan. Itu satu. Kenapa? Karena katanya sekolah ini itu akan menyediakan Chromebook untuk setiap siswa untuk mengakses GCR, apalagi Google Classroom, apalagi GCR, gitulah semacamnya guys ya. Nah, kan
Saya kan ibu saya itu adalah apa sih namanya, guru di SMA IT Nurul Fikri. Jadi itu saya tuh kadang dapat premier info guys, lebih dulu info dari siswa yang lainnya. Termasuk bakal pakai Chromebook selama pembelajaran dan HP dikurangi atau bahkan tidak ada digunakan dalam pelajaran. Kenapa saya kecewa dalam hal tersebut? Karena bukannya semakin besar semakin semakin mohon maaf, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa jika video ini membuat tersinggung, itu hanya pendapat hati saya, jangan panggil di ruang BK. Oke? Karena bukannya semakin maju, ini udah tahun 2023, Covid udah hilang. Kalau Covid udah hilang, bukan berarti teknologi itu dihilangkan guys dari milik pribadi siswa itu sendiri. Kayak HP dan laptop sendiri, pribadi bukan milik sekolah. Oke, itu satu. Dua, kan makin gede tuh harusnya kan kita diajarkan untuk lebih mandiri, lebih bersosialisasi dengan teman sebaya ya, bukan hanya dalam keluarga atau orang tua dan guru saja. Jadi pasti itu gak mungkin ada di sekolah kami yang tidak membuat grup dengan tidak ada guru di dalamnya. Itu dua. Gak apa-apa dong kita buat grup yang gak ada gurunya ya kan ya. Kan itu kan buat kita tuh senang-senang aja. Jadi kita tuh bercakap di WhatsApp itu gak terlalu formal mulu gitu kan, capek gitu loh. Jadi itu hak ya, bukan karena gak boleh, bukan karena apa, saya belum tahu alasannya kenapa gak boleh membuat grup no guru. Oke? Jadi kita tuh punya dua grup yang ada gurunya. Misalnya saya kan kelas 8A nih. Jadi kelas 8A punya grup yang ada gurunya dan kelas 8A ada grup yang tidak ada gurunya. Itu harusnya gak apa-apa kan? Iya, itu gak apa-apa karena guru saya tuh bukan ahli, terbuka dalam teknologi. Setahu saya begitu. Jadi beliau kan guru SBK ya, guru seni. Jadi pasti menyuruh saya untuk kalau mau nyari referensi buka HP sendiri, cari di Google, pakai laptop juga boleh. Terus kalau itu dijiplak ya boleh, tapi jangan full dijiplak gitu. Itu saya masih oke. Bukan, itu oke banget itu. Itu perkembangan teknologi yang maju. Itu. Oke, saya tidak menyebut nama, saya hanya menyebut sekolah biar gak dipanggil guru BK. Semoga enggak, amin. Oke. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, grup no guru. Nah, ada tuh satu guru dan saya baru menemukan satu yang tidak boleh membuat grup yang tidak ada gurunya. Nah, itu kan tidak bisa dijelaskan ya, guys ya. Oke, itu tidak bisa dijelaskan oleh saya dan saya belum dapat penjelasan dari guru yang memerintahkan hal itu tersebut. Oke. Itu dua. Ketiga apa lagi? Nah, ketiga itu adalah tadi HP udah, grup no guru udah, apalagi ya? Oh, tidak boleh makan di kelas. Itu, oke. Tidak boleh makan di kelas. Kenapa saya menolak? Ingat, kalau ini saya agak setuju dan tidak setuju. Karena yang tidak setuju hanya saya. Mungkin ada juga yang setuju dengan saya bahwa harusnya boleh makan di kelas. Oke, kenapa saya menolak bahwa tidak boleh makan di kelas itu? Saya nolak karena satu, bukan perpustakaan. Perpustakaan mau di dunia, mungkin di luar negeri sana ada perpustakaan, mungkin semua perpustakaan di luar negeri dan di dunia itu tidak boleh makan, kan kita tidak tahu. Bahkan saya melihat perpustakaan tuh lengkap dengan komputer, dengan internet 1 Gbps di Amerika misalnya, di Amerika atau London gitu, dan pasti justru ada restorannya, pasti itu. Dan itu perpustakaan di luar sekolah. Oke, mungkin itu masalahnya. Kenapa tidak boleh bawa makanan? Karena yang saya dengar alasannya itu karena akan mengotori ruangan. Gini loh.
Saya di SD, di Nurul Fikri SD, saya TK, SD, SMP, Nurul Fikri. Dan kalau aturan yang saya sebutkan ini tidak berubah selama saya di SMP, mungkin aku akan pindah sekolah di SMA. Oke, tolong jangan ada yang tersinggung. Mungkin ada yang mengatakan ini cringe, mengatakan ini gak jelas, gak apa-apa. Gua cuma mau nyampaikan pendapat gua aja. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, gak boleh makan di kelas. Sebenarnya mah kita mah pasti itu diwajibkan untuk tanggung jawab jika gua bawa makanan tumpah blek gitu. Gua yakin, gua janji bakal tanggung jawab kalau itu gua yang lakukan. Dan pasti kalau itu gua bakal ingetin temen gua buat tanggung jawab kalau mereka menumpahkan makanan di meja atau di lantai kelasnya. Oke. Terus yang keempat, apalagi yang saya itu ya, apa cok? Masa itu doang? Enggak. Saya mendukung kesetaraan gender di sekolah ini. Tolong. Kenapa? Setiap kali misalnya lagi sholat berjamaah kan putra di bawah, putrinya di atas kan ya, ada 2 lantai gitu kan. Kenapa harus putri duluan? Ya? Kenapa? Kenapa? Gimana sih tanya gini? Gini kan tanda tanya kan? Kenapa harus putri duluan yang menuju keluar masjid? Gak pernah gitu putra. Nih gini misalnya, saya anggapkan ini saya guru ya. Oke, silakan putri kelas 8 boleh keluar duluan. Oke, udah kelas semuanya nih misalnya. Oke, kelas 7 keluar putri. Udah kan, habis itu gini kata guru untuk mengeluarkan siswa putra keluar masjid. Soft 1 berdiri. Oke, saya ada pertanyaan dulu nih, misalnya. Apa arti Ar-Rahman? Maha penyayang. Oke, soft 3 yang jawab, keluar. Oke, soft 2 deh. Apa arti dari Al-Malik? Oke, benar, soft 2 boleh keluar. Oke, karena tinggal 1, oke dah, silakan. Begitu, ngerti enggak? Oke, jadi kesetaraan gender di sekolah ini menurut saya kurang diperhatikan. Duh, menyinggung banget sih ini, Cok. Lebih dikecam ini kayaknya daripada menyinggung pemerintah. Ini lebih dikecam nih kontennya, ini bahaya ini, Cok. Oke. Karena nih, dulu kan saya kan udu di tempat ini misalnya ya. Nah, ada keran lagi tuh di belakang sini nih, di belakang sini. Nih, ini ibarat aja jauhnya tuh segini nih. Tempat udhunya tuh jauhnya segini. Dulu ini tempat putra ya, tempat udhu putra selama 1 semester. Bahkan mungkin dari SD udah ini, dari dulu nih tempat udhu putra ini ya. Tiba-tiba nih kan, gua habis liburan semester 1 di kelas 7, tiba-tiba ini ada gordennya, ada kertasnya tulisan untuk putri. Nah, terus putrinya di mana? Yang jauh tadi di itu panas, lantai semua, tahu kan nginjak lantai panas di luar matahari jam 12 tuh rasanya gimana? Iya, ini menjelaskan bahwa tidak ada kesetaraan gender. Kalau bentuk tuh tempat udhu putri seperti ini, samain aja, gak apa-apa, gak usah lebih tinggi, itu gue gak masalah. Samain aja gitu loh. Itu, kesetaraan gender harus diperbaiki. Cuma guru yang saya sukai dan pemimpin, pokoknya guru atau orang penting yang saya sukai itu adalah yang tidak mundur teknologi, tidak mundur aturan tuh bukannya malah makin banyak, harusnya malah makin turun ya, karena kita udah gede tuh harusnya diajarin mandiri, bukan dibanyakin aturannya. Kita udah bisa ngatur diri sendiri ya, beneran, janji. Oke. Saya pernah dengar video bahwa Indonesia itu untuk pendidikan itu ketinggalan 128 tahun.
itu mungkin sekolah negeri yang kebanyakan ada di Indonesia. Kalau swasta bukan Islami, mungkin nggak jauh beda atau bahkan lebih maju mungkin. Tapi kalau sekolah saya mungkin dibalik 218. Maaf, maaf, sungguh maaf, oke? Oke, itu sampai mana? Gak usah, gak tahu, gue lupa nomor berapa tuh kan, syukurin. Oke, habis tadi apa? Kesetaraan gender, oke. Habis itu apa lagi? Renovasi gedung sekolah. Sejak saya TK, oh enggak, TK belum. Nih, lupa gue jelasin kalau SD dan SMP itu satu tanah ya, atau berdekatan, bukan deket banget, justru satu gedung, tapi cuma beda jarak doang. Pokoknya satu pintu gerbang untuk SD di depan, SMP-nya di belakang SD gitu ya. Pokoknya deket banget. Nah, kan 6 tahun di SD dan 3 tahun bakal gua di SMP nih ya. 6 tahun gua di SD nih. Kapan direnovnya? 6 tahun sekali. Gua SD inget banget kelas 1 itu temboknya putih, kenap, terus baru dicat lebih berwarna itu setelah saya kelas 5 atau kelas 6. Itu pun pas COVID. Oke, itu. Terus yang di SMP nih ya, ngecat nih, inget banget gua ngecat ini dari gua dulu kelas 4 kan pramukanya kan dekat belakang SMP ya. Jadi pasti gua lihat lah gedung SMP itu bentuknya kayak gimana. Nah, itu dicatnya baru sekarang. Pas udah siswa yang kelas 9 itu lulus. Jadi kelas 9 yang dulunya di SMP dan sekarang sudah naik ke kelas 10 gak bisa merasakan perubahannya. Tahu kenapa bisa begitu? Kenapa sekolah hanya merenov jika sudah ada yang lulus atau naik kelas? Gua tahu setelah ada dalam pikiran gua itu karena nunggu uang daftar ulang itu masuk. Oke? Gua agak gimana ya, maaf. Gua kan sekali lagi gua ingetin gua tuh anaknya guru SMA IT Nurul Fikri. Ntar ibu gua dikudeta lagi, ngeri cok. Masa gua publik ini di channel utama sih? Gak mungkin dong gua publik ini di channel utama. Oke, ngomong apa tadi gua lupa tuh kan. Cok, ngomong apa tadi cok? Iya, kenapa baru direnov setelah siswa ada yang lulus atau naik kelas? Ya itu gue udah kasih tahu jawabnya. Nah, gue tuh agak kecewa ya karena SPP dan daftar ulang itu bukan mahal. Gue bisa bayar tapi tidak sesuai dengan apa yang gue dapatkan. AC nih, AC ya. Gue dulu kelas 7 tinggal di ruangan yang AC-nya itu kadang nyala, kadang mati, kadang dingin, kadang enggak, dan itu udah gua kategorikan rusak. Nggak diganti selama 1 tahun. Tunggu anaknya pindah kelas dan tidak merasakan perubahan tersebut. Kenapa? Karena nunggu uang daftar ulang dari kelas 6 yang mau pindah ke SD sini masuk. Itu yang gua pikirkan. Kalau salah sebaiknya jangan dikoreksi, gue ntar takut masuk sekolah ini lagi. Enggak sih coy, gak bakal gue upload di channel utama sih coy, channel kedua. Dan mungkin gak akan ada yang nonton. Gak apa-apa, tapi ya mungkin ini bisa gue perlihatkan setelah gue lulus kelas 8 dan gue bakal upload ulang channel utama gitu kali ya. Iya, betul, mantap. Oke, tadi udah renov, sekarang apa lagi? Renov. Nah, karena sekolah gua itu terkategorikan sebagai SMP IT. Ya tau lah SMP IT, sekolah menengah pertama Islam terpadu. Kan itu kayak gua mah mendingan bikin pesantren aja sih, cocok banget jadi pesantren yang digambarkan orang-orang sekarang.
HP udah dilarang, apalagi tadi gak boleh interaksi sama teman dengan bikin grup yang gak ada gurunya, apalagi itu sih yang menurut gua kayak enggak sih, yang bikin grup no guru itu tuh bukan karena Islami, tapi emang karena pikiran mindsetnya itu maaf agak kurang ya gitulah. Oke, apalagi pokoknya agak agama banget gitu loh. Gua kan udah kelas 8 nih ya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu udah kayak wajib banget. Kalau kita mungkin lupa melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita bakal dikasih apa? Bakal kayak itu kadang ya, kadang. Ini ya kadang gitu. Pokoknya bakal disuruh, ayo sini diri. Nih, kalau gua mau salim kan ya, dan gua belum sholat sunnah sama guru, pasti ini ntar ditarik sampai gua berdiri buat sholat sunnah gitu. Gua sering, bukan sering, pokoknya kalau gua sholat sunnah itu gua yakinin itu bener, gak ada yang salah dalam sholat sunnah tersebut. Yang salah adalah cara nyuruhnya yang kayak memaksakan banget gitu. Gua pengen balik SMP tuh kayak SD di NF. Baik gua nggak, sholat sunnah itu bukan hal wajib gitu loh. Itu doang sih yang keagamaannya. Iya kan gue tadi kan udah bilang kalau tersinggung, iya karena gue ngerasain itu mendingan bikin pesantren aja. Pesantren nggak boleh HP udah. Agamanya ditekenin udah. Iya, apalagi yang kurang menurutmu untuk kujadikan sekolah ini sebagai pesantren kilat? Oke, udah nyampe itu. Masa ini doang? Mikir dulu. Apaan, Cok? Apalagi, Cok? What the hell is that, bro? Apaan, cuy? Udah berapa menit ini? 23 ya? Oke, 23. Gua pernah bikin 40 menit, gak masalah. Apaan itu, ada tisu? Oke, jadi gini guys ya. Kan udah ya, teknologi udah, kesetaraan gender udah, soal agama yang sebenarnya gua gak bisa bilang itu salah udah, apalagi guys ya. Oh ya, mungkin kalau ada guru yang nyuruh ngerjain tugas tapi tidak pernah sama sekali mengajarkan materi dari tugas tersebut, itu enggak gua salahkan. Kenapa? Karena itu masalah dari gurunya, bukan NF-nya. Oke. Gua dalam hati nih kalau tadi tuh, aduh ya Allah, baru masuk itu tuh gua sempet sedih dikit banget ya. Dalam hati gue, ya Allah, tugas 7 semoga betah ya Allah. Mereka hanya dijamu awalnya saja ya Allah. Ya udah itu aja udah. Udah ya, gue lagi main apa ntar cowok. Waduh, parah sih cowok. Pokoknya gue bakal jaga video ini, gak bakal sampai hilang lah. Untuk selama-lamanya mungkin gue gede bakal lihat ulang video ini. Dan apakah pas ntar gue udah gede tuh sekolahnya udah berubah atau belum, atau masih sama dengan apa yang saya bicarakan. Oke, udah. Itu saja kali ya guys ya. Oke, udah selesai penjelasan gua kali ini, curhat gua kali ini udah lega. Enggak lega juga sih kalau tidak ditanggapi dengan serius dan sekolahnya masih gitu-gitu aja, ya sudah ya guys ya.
Oke, sampai jumpa di video reguler selanjutnya. Gue sering bikin short. Subscribe dan follow gue di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Threads ya guys ya. Nih kalian tinggal pergi ke channel gue, geser, cari di apa di kolom tentang. Nah, tentang itu banyak banget informasi. Gua itu mulai channel ini tanggal berapa. Ada sosial media gue lah tadi ya kan, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Threads ya guys ya. Oke, sampai jumpa di video reguler selanjutnya di channel Raffian Media Official, dan gue bakal upload ini mungkin ke channel Raffian Live Official. Mungkin kalau gue merasa ini terlalu bahaya untuk dipublikasikan, gimana ya? Waduh, bahaya cok. Ya pokoknya sampai jumpa di video reguler selanjutnya. Udahlah, gua gak tahu mau ngomong apa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiop. Cocok.